ittakhadtu bihi minni ahadun minal musyrikin wa bakartu bihi batana. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhak. Hadis ketiga menjadi topik besar, yaitu hadis tentang perempuan menjadi support system dalam bidang kesehatan. Yaitu hadisnya an Sabit an Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabzu ma'a bi Ummi Sulaim wa niswati minal ansar idza gaza fayasqina al-ma'a wa yarjuna jarh. Pada ketiga topik ini, setelah diteliti, setelah diracak, menghasilkan kualitas atau status sahih ghairi. Pada penelitian ini menegaskan pada aspek pengakuannya, yaitu baiat perempuan. Kedua, penelitian ini menegaskan perempuan berkontribusi pada politik, yaitu keterlibatan perempuan, dan perempuan ikut langsung dalam keterlibatan peperangan dan menjadi pasukan inti dan tenaga medis. Dan mungkin cukup sekian penjelasan singkat, dan saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada para penguji untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pada kesempatan pertama, saya persilakan kepada Bapak Dr. Haji Ali Ngampo MHG dengan waktu dialog 7 menit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Yang kami hormati Bapak Direktur Pasca selaku pimpinan sidang, Ketua Sidang, Bapak Ibu Promotor dan Guru Besar, Bapak Anti, Bapak Ibu para undangan, terkhusus pada beberapa guru saya dan teman sini, Ibu Dr. Haji Aisyah dan Bapak Mayor Mirwan, ya, ada di sana, dan guru saya Dr. Haji Andi Darussalam, dan yang saya banggakan kepada Provinsi. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan pemaparan Provinsi terkait hasil penelitiannya tentang kesetaraan perempuan, kesetaraan politik perempuan dalam perspektif hadis. Beliau mengungkap bahwa persoalan ini sangat halus sekali dan terjadi pro kontra. Ada yang pro dan ada kontra. Bahkan ada stigma, pandangan buruk di kalangan sebagian masyarakat memandang bahwa tidak ada pemimpin di kalangan perempuan. Bahkan itu juga didukung dalam sebuah hadis yang kalau saya lihat itu hadis Ahmad itu lain kaum di amrati tidaklah beruntung suatu kaum kalau dipimpin oleh seorang perempuan atau presidennya perempuan dan sebagainya. Tetapi kali ini Provinus berada pada versi yang pro, mencoba mewadahi legitimasi hadis-hadis yang mengangkat perempuan untuk memberikan ruang kesetaraan sama laki-laki, bukan hanya kesetaraan pada aspek politik, tapi mungkin pendidikan, mungkin ekonomi sebagai pengusaha dan sebagainya. Ya. Dengan melihat ada 3 tema yang saudara Provinus angkat, tema ketika seorang perempuan meminta ikut dibaiat, termasuk tema pada saat perempuan mengangkat senjata, mengambil salah satu senjata untuk ikut perang, dan tema yang diangkat ketika perempuan itu menjadi support system dalam membantu terjadi perang adil yang berbagai. Ini saya kira bahwa apa yang dia sudah ungkap ini bagian salah satu wadah legitimasi untuk mengangkat perempuan dalam kesetaraan dalam berbagai hal, tidak hanya politik. Tapi saudara-saudara sekalian, sukses Provinus, tidak sedikit juga alasan-alasan mereka yang tidak setuju terhadap hal itu. Termasuk ada tadi stigma, termasuk ada hadis-hadis misoginis yang merendahkan kedudukan wanita.
bahkan tidak memberikan ruang kesempatan terhadap wanita. Wanita dianggap itu duplikasi setan. Wanita itu dianggap pendek akalnya, tidak cocok untuk memimpin. Ya. Nah, hadis-hadis ini saya kira banyak berkembang di masyarakat. Pertanyaan saya, bagaimana antitesa saudara Provinus di dalam menyikapi hadis-hadis yang nampak pertentangan ini dengan kursi yang saudara pilih, hadis-hadis Yusufinis yang berkembang di dalam masyarakat. Apalagi ada menganggap bahwa agama Islam itu kan menganut patriarki. Silakan. Silakan jawab Provinus. Baik. Berangkat dari hadis-hadis yang dinilai misoginis. Sebenarnya kalau dipahami hadis-hadis yang dinilai misoginis berangkat dari pemikiran yang membenci. Adanya yang membatasi keterbatasan perempuan, membatasi akses perempuan, padahal tidak juga semua perempuan ya pada posisi demikian. Nah, kita melihat bagaimana antitesa yang terjadi ketika hadis-hadis yang bertentangan. Hadis-hadis yang dinilai misoginis, perlu pertama yang kita pahami yaitu asbab nurutnya. Mungkin saja terjadi pada saat itu dan kita lihat memang kulturalnya digunakan pada saat itu. Apalagi tadi berangkat dari hadis yang perempuan dinilai ketika memimpin akan hancur suatu negara. Memang di saat itu berlaku. Kalau dilihat formatnya temporal, berlaku masa dulu. Ketika hari ini juga, kalau kita lihat substansinya secara substansi universalnya, mungkin saja masih bisa berlaku hari ini jika perempuan memimpin tidak memiliki ilmu. Nah, ketika hari ini sudah perempuan mampu, hadis-hadis juga yang sudah, apalagi hari ini disertasi yang saya angkat hadis-hadis yang pro, inilah yang perlu digalakkan. Inilah pentingnya tulisan-tulisan yang membangun untuk mendukung. Adanya hadis-hadis yang dinilai misoginis, dia juga berangkat dari tujuan tertentu. Hadis-hadis yang bertentangan yang dimana sangat berkembang, apalagi ketika diteliti statusnya sahih, apalagi marfu, sandarannya dan lain sebagainya, bisa saja digunakan. Tetapi ada kalanya hadis yang pendukung, ada kalanya hadis yang pro untuk memfilter, untuk dikembalikan bagaimana posisinya, sehingga hadis ataupun posisi untuk antitesa terhadap hadis-hadis yang bertentangan tidak terlepas dengan asbabun nurut, tidak terlepas dengan apa yang terjadi pada situasi saat ini. Seperti itu. Baik, masih dalam terkait dengan hadis-hadis yang kesan misoginis ya. Untuk coba merubah pemahaman masyarakat yang masih punya stigma terhadap eksistensi wanita dari sisi yang tidak dapat diberdayakan dalam pandangan Prometheus. Dalam pendekatan metodologi ilmu hadis yang saudara gunakan, telah epistemologi bagaimana cara memuluskan pemahaman hadis terhadap hadis-hadis yang masih mempunyai stigma di kalangan masyarakat terhadap diskriminasi wanita mempunyai kesetaraan. Silakan. Jawab pada 1 menit. Oke, baik. Dalam pandangan saya sendiri sebagai peneliti terhadap ilmu kajian hadis, cara merumuskan hadis-hadis yang bertentangan seperti ini, pada 3 tema ini, yang pertama hadis tentang baiat perempuan, yang kedua hadis tentang keterlibatan perempuan, yang ketiga hadis tentang perempuan menjadi support system dalam bidang kesehatan. Inilah menjadi bukti, inilah menjadi pendukung, inilah menjadi filter bahwasanya perempuan mampu untuk menangani dalam urusan yang berpikir kompleks, tidak hanya pada pemikiran atau apalagi memiliki pemahaman pemikiran lemah, fisik yang lemah dan sebagainya. Cukup ya.